Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali bersama saya Dimas Alfaruk, Dimas Pecinta Online. Lagi-lagi kali ini saya, bukan kali ini sih, sudah tadi ini uh, saya suruh cek server. Salah satunya ya karena ini ada DHCP aktif di salah satu akses point, apa namanya, dan juga tadi ada yang pelanggannya sering keluar, sering tiba-tiba enak-enak login, enak-enak browsing tuh keluar gitu, harus login lagi gitu. Ini sudah saya selesaikan yang masalah satunya, tinggal yang ini mencari DHCP server yang aktif. Dan si pemilik servernya ini kebetulan tidak ada laptop gitu ya. Sudah lumayan sih usernya, 123 user aktif, 122 ya berarti ya, 122 ditambah HS hotspot nih 123. IP hotspot aktif ya 122 ya. Ini yang belum ketemu, tadinya sudah selesai ketemu satu, tapi ada satu jalur lagi yang baru diperbaiki dan ternyata ada lagi gitu. Berarti sebelumnya tadi siang ini jalurnya terputus. Ini katanya dempet dengan saingan, tak tahu entah apa yang terjadi. Mungkin ada tangan-tangan jahil entah siapa. Ini kok jalurnya terputus, pas disambung lagi ternyata ada DHCP aktif lagi. Ini sebenarnya susah-susah gampang nih cari kayak gini. Susahnya itu kalau ini nggak tahu ya settingannya siapa ini. Kalau itu di bridge gitu ya, ini kan di bridge ether 3 4 5 6 7 8 9 10 di bridge, cuma ether 3 jaringan admin. Wah, jaringan admin di bridge berarti hotspotnya ether 4 sampai ether 10, tapi yang kepake cuma ether 4 dan ether 5. Nggak apa-apa lah ya. Ini masih mending ada dua jalur, dan sulitnya itu kalau kayak gini, lihatnya itu jalur mana gitu yang DHCP aktif. Soalnya kalau bridge itu munculnya bisa dari mana saja. Ini DHCP alert on ether 5, nah, nanti bawahnya on ether 4, padahal barangnya sama, barangnya satu gitu ya. Ya, kalau saya biasanya, kalau yang saya setting, saya bridge per ether aja. Jadi ether 5, ether 4, saya bikin bridge ether 4, ether 4 yang masuk, lalu saya bikin bridge ether 5, ether 5 masuk. Nah, jadi dibikin dua server hotspot biasanya kalau saya, apa namanya, karena berhubung ini di bridge saja di satu semua, makanya nggak ketahuan di jalur mana. Dan biasanya kalau kayak gini, kalau ada laptop itu tinggal hubungkan aja wifi laptop ke, ini kebetulan yang apa namanya, yang bermasalah ini ZTE. Caranya gimana, cara lihatnya, dilihat aja MAC addressnya ini, dibuka, di copy, dan lihat di MAC vendors. Ini ketahuan biasanya kalau routernya adalah ZTE atau router-router lain lah gitu. Dan IP addressnya ini sudah IP address bukan bawaan, artinya ini gampang sekali sebenarnya untuk dikunjungi. Tinggal buka aja IP addressnya ini ya, 192.168.222 ini, lalu masuk ke AP nya, lalu tinggal cek DHCP server, dimatikan. Atau kalau nggak bisa masuk, dibikin statik. Kalau mau pakai laptop, pakai wifi laptopnya dibikin statik ke 192.168.2.10 misalkan, lalu buka 2.22. jadi dibikin statik satu jaringan dengan AP yang DHCP servernya aktif, baru dibuka 192.168.2.22 gitu. Atau kalau saya ceknya, kalau pakai laptop pakai MAC, pakai IP apa namanya, ya pakai untuk mencari IP itu, mencari IP yang aktif itu, IP recovery lah ya, untuk mencari IP nya yang aktif, IP berapa saja gitu ya gitu. Ini gampang kalau kayak gini. Yang susah itu kalau masih pakai IP bawaan 192.168.1.1 misalkan, itu susah.
apalagi semua AP-nya pakai IP bawaan. Ini katanya AP-nya sudah ada mungkin 70-80-an ya. Memang kalau pakai IP bawaan ya dicari satu persatu MAC addressnya di belakang, di stiker belakang routernya itu. Nah, karena tadi saya tugasnya cuma ngecek server, jadi saya saya beritahu masalahnya ini ya, biar dicari HP-nya yang bermasalah, dicari ya. Mau saya remote juga di sini gak ada laptop katanya, di situ ya susah juga. Cuma sudah saya beritahu gitu, HP-nya ini jalurnya di Ether 5, saya bilang itu. Karena pas dimasukkan satu jalur ternyata ini muncul, tadi pas dibuka jalurnya ini gak muncul, berarti jalurnya ada di jalur Ether 5 yang kebuka itu. Ini ceritanya sudah berapa hari, bikin pusing, bikin sakit punggung bikin capek gitu, baru ketemu masalahnya. Dan tadi sih yang aktif cuma berapa ya, 40 apa 50-an gitu, 50-an paling. Ini sekarang sudah 130, 129 itu. Dan posisi masih dicari jalur atau akses point yang bermasalah sampai saat ini, dan saya pun belum dibayar. Ya nggak apa-apa. Saya nggak ubah-ubah settingan mikrotiknya yang lain-lain. Nih, nggak tahu nih apa raw-nya nangkep kemana. Ini raw game kayaknya. Ini kayaknya, ini katanya pakai 2 SP katanya. Saya nggak tanya SP1 apa, SP2 apa, enggak, karena saya cuma disuruh ngecek dari sisi mikrotik apa masalahnya gitu ya. Jadi saya lihat apa yang bisa saya pantau gitu. Ya sudah, gitu aja. Ternyata masalah di ACP server itu belum selesai sejak 2 tahun yang lalu ya, yang mengakibatkan ada sebagian atau berapa AP atau berapa user yang terhubung ke AP yang kena dampak dari ACP server itu gak bisa mengakses halaman login. Tahu-tahu sudah tersambung gitu aja, tapi lemot, gak ada jaringan. Masalah server itu memang kompleks ya, entah yang mau pakai LAN, entah yang mau pakai HTB, dan akhir-akhir ini muncul yang pakai OLT. Dikira pakai OLT gak ada masalah, tidak, karena dunia ini tempatnya masalah. Tapi biasanya sok gaya-gaya pakai OLT. Nih saya OLT. Setelah dilihat usernya ya segitu-gitu aja. Karena teknik pekerjaan tuh bisa ditiru ya. Ada orang pakai OLT bilang enak gitu, ikut gitu. Tapi soal rezeki tidak bisa ditiru. Terima kasih sekali lagi, saya Dimas Alfaruk. Ini bukan tutorial ya, saya cerita aja. Cerita aja. Ini saya copy paste, nanti tak buat tampilan thumbnail. Oke, terima kasih, saya Dimas Alfaruk. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Bukan termaksud menggurui, cuma sekedar berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.